Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan perdana kita hari ini, hari Selasa tanggal 10 September 2024. Kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mahasiswa HKI semester 3 kelas C. Hari ini kita hadir di perkuliahan perdana pada mata kuliah Fikih Munakahat 1. Jadi saya mohon maaf sebelumnya karena ada sesuatu dan lain hal, akibatnya saya tidak bisa hadir di kampus untuk datang di kelas bersua dengan para mahasiswa kelas C kali ini. Dan insya Allah minggu depan baru kita akan hadir. Saya akan bertemu dengan kalian di kelas, insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa tepat sesuai dengan planning semula. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan terlebih dahulu bahwa untuk absensi, saya akan menerapkan absensi secara online dengan cara saya akan bagikan link absensinya di Zoom kali ini. Dan saya minta kalian begitu isi linknya, tolong linknya jangan dibagikan kepada yang lain. Karena saya pertimbangan kenapa saya hanya bagikan untuk antisipasi jika ada mahasiswa yang tidak hadir mengisi absensinya. Padahal dia tidak hadir dan tidak muncul di Zoom. Jadi saya coba antisipasi hanya mengirimkan linknya di kelas Zoom hari ini saja. Dan pastikan yang mengisi hanya yang hadir saja. Dan kalau ada teman kalian yang gabung misalnya satu akun itu 2 sampai 3 orang misalnya, tidak apa-apa. Tapi laporan dulu siapa saja mahasiswa yang bergabung menjadi satu dalam satu akun. Coba siapa saja? Tadi kayaknya ada 2 orang itu yang jadi satu di nama satu akun. Novi Bapak sama Nurul. Novia Lestari. Novia Lestari. Iya sama Nurul Pak. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Raihan Haidar Hidayat Pak, Sama siapa Rehan? sama jago ini siapa? Muhammad Satyan Jagoan Al Majlisi. Oh iya, oke. Ada lagi? Saya Pak, Ahmad Ciko Pak. Siapa? Ahmad Ciko. Gabung dengan siapa? Marlan. Marlan Pak. Ya, oke. Jadi ada 3 akun ya. Gabung ya. Oke, saya akan bagikan linknya dan silakan diisi. Tapi tolong diingat, akun ini saya kasih diskon, boleh diisi dengan cara apa itu namanya? Karena begini ya, sebenarnya akun ini absen ini hanya bisa diisi oleh mahasiswa yang sudah mendaftar di GCR dan sudah punya alamat email kampus ya. Tapi saya lihat kenyataannya di
GCR itu baru ada 20 mahasiswa yang mendaftar. Padahal berdasarkan absensi yang saya terima, mahasiswa HKIC itu berjumlah 29. Jadi masih ada 9 orang yang belum mendaftar. Nah, karena ini baru perkuliahan perdana, jadi saya memberikan kemudahan. Jadi untuk pengisian absensi, saya bolehkan jika kalian mengisinya dengan menggunakan email umum, ya, atau email gmail.com, tidak apa-apa. Tapi khusus hanya hari ini saja. Sebab setelah ini nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya, absensi hanya bisa diisi dengan menggunakan akun email kampus atau yang berdomain @winbanten.ac.id. Jadi kalau nanti jika kalian belum mengurus email kampus, jadi nanti tidak bisa absen, tidak bisa gabung di GCR, dan bahkan tidak bisa mengerjakan tugas-tugas. Jadi saya ingatkan ya dari awal supaya kalian persiapkan. Oke, saya akan share link absensinya di GCR dan tolong segera diisi absensinya. Sudah ya, sudah saya bagikan banyak ada 4. Silakan diisi absensi untuk perkuliahan hari ini. Oke, silakan. Saya beri kesempatan terlebih dahulu. Nah, di absen itu ada kolom-kolom seperti nama, kemudian name, kemudian apa lagi? Harinya hari Selasa ya. Kemudian ada tanggal, sekarang tanggal 10 September 2024, dan kehadiran, diisi hadir. Oke, sudah ada satu yang masuk nih. Silakan yang belum mengisi segera diisi. Pak, maaf, Ya, ini pakai akun yang Win Banten ACID itu ya? sementara tidak apa-apa kalau akunnya gmail.com. Tidak apa-apa. Karena kan ini baru hari pertama. Tapi nanti untuk kedepannya saya hanya bisa menerima jika kalian mengisi dengan akun kampus atau akun email berdomain kampus atau @winbanten.ac.id. Khusus hari ini saja, ingat ya, hari ini saja ada dispen dari saya. Boleh pakai akun gmail.com, emailnya email gmail.com, akun umum. Berarti sekarang ada keringanan ya, Pak? Ya, ada keringanan karena hari pertama, ada apa-apa, ada masalah. Baik, Pak, terima kasih. Sudah baru ada 5 orang ini yang mengisi. Marlan, Alivia, Salmah, Fauzan, Idan Ardiansyah. Yuk, segera. Dan nanti seperti kebiasaan saya, absensi akan saya buka selama perkuliahan berlangsung saat Zoom sedang aktif. Nah, begitu selesai kuliah, begitu selesai mata kuliahnya, materi perkuliahan selesai, maka link absensi akan saya tutup. Jadi, kalau sudah selesai, tidak ada lagi ngisi absen. Hanya berlaku saat kuliah berlangsung saja pengisian absen. Jadi seperti itu ya aturan main dari saya. Harap diperhatikan baik-baik agar bisa dibiasakan dari sekarang.
Oke, baik. Sudah berapa ini? 10? Sudah 10 orang? Dari total yang hadir hari ini di Zoom ada 17 orang. Masih ada 7 yang belum mengisi. Tadi sudah Raihan, Rizky Maulana, dan Fatih, Mutohari, Nurullah, dan Humam. Ini kok yang perempuan sedikit ya? Memang di sini sedikit. Banyakkan mahasiswanya ini, bukan mahasiswi ya. Saya lihat dari tadi kok udah ada perempuannya nih ya. Baru Noviah tadi. Baru 1. Salma, ini Salma perempuan, betul? Kemana Salmanya? Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita sambil berjalannya waktu. Silakan kalian isi. Dan tolong yang baru masuk atau baru bergabung, laporan ke saya jika belum mendapatkan link absensi. Nanti akan saya bantu. Nih, saya tampilkan lagi link absensinya. Oke, baik, kita lanjutkan ke penjelasan mengenai RPS. Bagi kalian yang sudah bergabung di RPS, silakan kalian buka file RPS. RPS MK Fikih Munakahat 1. Oke, saya tampilkan ya biar sama-sama bisa memperhatikan. Sudah kelihatan belum? Belum ya? Maaf ini lagi loading. Nah ini dia ya, sudah muncul. Oke. Kita lihat di RPS-nya ya. Saya buka RPS-nya ini. Perhatikan. Oh, belum muncul ini. Nah ini dia ya. RPS MK Fikih Munakat 1. Ini silakan baca sendiri nanti. Identitas mata kuliah, kemudian deskripsi mata kuliah apa. Yang saya perlu sampaikan adalah terkait dengan matrik. Nih, perhatikan di halaman berikutnya, halaman 3 ini. Nah, di sini ada keterangan matrik. Apa itu matrik? Matrik itu adalah distribusi materi perkuliahan yang dimulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir yaitu pertemuan 16. Ini. Satu hari ini ya, penjelasan tentang RPS. Dan yang terakhir nanti pertemuan 16 itu ujian akhir semester atau UAS. Nah, coba diperhatikan. Khusus saya, materi mata kuliah saya, khusus mata kuliah saya, itu sedikit berbeda dengan kebijakan dari mata kuliah lain. Kalau mungkin mata kuliah lain itu ada aturan, ada ketentuan bahwa setiap mahasiswa wajib mengerjakan tugas yang bersifat akumulatif. Artinya tugasnya satu dalam satu mata kuliah. Kalau khusus saya, mata kuliah ini, Fikih Munakat 1, tugasnya itu ada 7.
tugas yang akan diberikan pada setiap pertemuan. Tapi tidak semuanya tidak semua pertemuan itu ada tugasnya. Hanya terletak di beberapa pertemuan saja. Misalnya pertemuan 2 ini ya. Pertemuan 2 ada kalimat penugasan. Kemudian pertemuan ketiga ada penugasan. Pertemuan keempat ada juga. 5 ada juga. 6 sama 7. 6 dan 7 tidak ada. Ini kosong. Begitu nanti di pertemuan 9 ada lagi. Kemudian 10 kosong, tidak ada tugas. 11 ada lagi. 12 ada lagi. Dan yang berikutnya 13, 14, dan 15 kosong lagi. Jadi hanya ada di 7 pertemuan saja. Karena tugasnya hanya 7. Dan itu artinya tugas itu dikerjakan dengan batasan waktu sampai 1 minggu ke depan. Misalnya pertemuan ke-5, tugas. Maka tugas yang dikerjakan sejak selesai kuliah pertemuan ke-5 sampai minggu depan pada saat perkuliahan pertemuan ke-6 akan dimulai, akan ada batas akhir pengumpulannya. Jadi kalian kalau sudah mendapatkan petunjuk seperti itu, maka harus diperhatikan batas akhir pengumpulannya. Jangan sampai molor apalagi tidak dikumpulkan. Dan saya tidak akan memberikan kemudahan rukhsah apapun terkait tugas. Kalau tidak mengumpulkan tugas ya sudah, berarti tidak ada rukhsahnya, tidak ada dispensasinya. Dan ingat, tugas itu adalah bagian dari faktor kenapa nilai akhir akan dikeluarkan. Dan bagaimana pengeluarannya, yaitu tergantung ada tidaknya tugas yang sudah dikumpulkan. Nilai dari tugas yang dikumpulkan. Jadi kalau semester lalu saya punya pengalaman, ada mahasiswa komplain, Pak, saya kan sudah rajin, Pak. Rajin kuliah terus, tidak pernah absen, tidak pernah bolong. Ujian juga saya ikut, Pak. UAS ikut, UTS juga ikut. Tapi kenapa, Pak? Kok nilai saya rendah banget nih, Pak? Saya ditanya begitu sama mahasiswa tahun lalu. Ya, saya tinggal jawab, kamu poin tugas sudah dikerjakan belum? Ternyata dia dari 7 tugas itu hanya 1 yang dia kumpulkan. Sisanya kosong. Nah, saya katakan, nah kalau kosong berarti kamu yang wajar tidak bagus nilainya karena tugasnya kamu abaikan. Nah, jadi seperti ini. Pengalaman ini harus dijadikan pelajaran. Di semester lalu, di tahun lalu, banyak sekali mahasiswa yang banyak tidak mengumpulkan tugas. Jadi saya warning, saya pesan kepada kalian agar hal seperti ini tidak terulang kembali di semester hari ini, di kelas hari ini. Jadi tolong kalau ada tugas seperti ini, ikuti petunjuknya, baca ketentuannya, dan lihat batas akhirnya kapan. Kalau batas akhirnya tanggal sekian, ya ikuti aturannya dan jangan sampai tugas itu dikumpulkan lewat dari waktu dari yang sudah ditentukan. Jadi seperti itu. Ya. Jadi saya tidak mau lagi menerima komplain jika ada mahasiswa yang sudah jelas tidak mengumpulkan tugas, tapi dia masih komplain untuk meminta nilai yang baik. Ya. Saya tidak terima itu. Dan saya terbuka ya. Semua nilai terekspos dengan baik di GCR. Kelihatan siapa yang sudah mengumpulkan dan nilainya berapa, terekspos dengan baik. Bahkan nanti ujian akhir semester dan juga UTS nanti akan saya tampilkan di GCR juga. Nilainya berapa. Sehingga kalian bisa mengira-ngira dari UAS yang saya terima hasilnya sekian, UTS yang saya terima hasilnya sekian, tugas yang saya kerjakan nilainya sekian, itu berapa kira-kira nilai akhir saya kalau diprediksi dengan jumlah nilai yang saya terima sekian. Jadi saya terbuka, open management.
open source dan juga open minded. Saya tidak akan menutup-nutupi apapun yang ada di perkuliahan MK Fikih Munakat 1 ini. Saya silakan buka. Jadi kalian bisa mengakses sendiri tanpa ada sesuatu yang harus ditutupi. Ya seperti itu ya. Saya pesan supaya nanti ke depannya kalian lebih semangat, lebih bergairah untuk meningkatkan attitude supaya nanti juga attitude itulah yang akan nanti bisa membantu proses penilaian akhirnya yang akan saya berikan. Jadi seperti itu. Nah, itu matrik untuk MK Fikih Munakat 1. Clue-nya seperti itu. Dan nanti di bagian akhirnya juga ada satu ini, saya lanjutkan, ada rancangan tugas. Tadi saya sebutkan ada 7 tugas. Apa saja? Nah, ada di RPS. Dari 1, kemudian 2 ada di sini, 3, 4, 5 sampai terakhir 7 ada tugasnya apa saja. Jadi tidak perlu mengira-ngira, tidak perlu bertanya-tanya tugasnya apa, sudah saya tampilkan di RPS. Dan karena itu kenapa saya minta kalian mahasiswa HKIC melalui kemarin itu siapa yang WA saya? Sama kemarin yang WA sama saya tuh, ada nggak yang ada di sini? Hah? Agung. Kenapa Pak? Agung, Pak. Ya. kan saya sudah bilang ke Agung, tolong teman-teman yang belum mendaftar akun email kampus segera daftar ke Pustekipat. Sudah Pak, sudah. Ya tolong secepatnya dan kalau bisa sudah selesai daftar, ya langsung gabung di GCR. Sebab apa? Ya sebab nilai segala macam misalnya tugas, ujian dan lain sebagainya termasuk absensi itu saya lakukan dan saya gunakan melalui GCR. Jadi tidak melewat yang lain. Maka kemarin saya ada yang nawar, Pak silakan bergabung di grup WA. Enggak, saya tidak usah, tidak perlu. Saya sudah kebanyakan grup. Jadi saya hanya menggunakan Google Classroom sebagai sarana komunikasi antara saya dengan mahasiswa di GCR saja. Jadi termasuk nanti kalau ada pertanyaan apa mengenai materi perkuliahan, silakan tanyakan di GCR. Atau mungkin nanti di channel YouTube. Karena saya juga menggunakan channel YouTube untuk proses perkuliahan. Jadi nanti ada, saya punya channel YouTube, dan di situ nanti saya akan bagikan, misalnya hari ini nih, saya akan record ya, saya rekam hari ini. Ada tulisannya di pojok kiri atas. Nah, setelah saya record perkuliahan hari ini, nanti akan saya upload di channel YouTube, supaya misalnya ada yang kelewat, mungkin omongan saya kurang jelas, atau mungkin karena suasana rame pas saat kalian mendengarkan suara saya tidak terdengar, padahal itu esensinya penting. Nah, kalian bisa buka lagi di channel YouTube saya. Atau mungkin ada usulan teman-teman mengenai apa segala macam, bisa nanti dicek ulang di channel YouTube saya. Jadi tolong semua yang kalian sampaikan atau yang saya sampaikan, tolong itu diperhatikan baik-baik karena akan bisa diputar kembali melalui channel YouTube. Itulah manfaat dari teknologi, sehingga kita tinggal memanfaatkan fasilitas yang diberikan teknologi agar bisa lebih jelas dan bertanggung jawab. Jadi seperti itu ya. Makanya tadi pas saya buka-buka apa itu namanya? Buka-buka Zoom masih ada yang tidur-tiduran, itu kelihatan di YouTube itu. Ya karena tidak ada yang tertutup lagi, terbuka semua. Jadi sambil ada yang tiduran tadi yang di awal itu siapa udah tahu saya, tiduran-tiduran. Itu terekam di YouTube. Ya seperti itu. Oke, baik. Ada yang mau tanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan, silakan. Mungkin ada yang mau
mengusulkan sesuatu atau ingin bertanya tentang apa yang belum jelas, saya persilakan. Biar ada umpan balik dari kalian, nggak cuma dari saya. Silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Perlu saya sampaikan juga, tadi ada keterangan bahwa untuk perkuliahan kali ini di mata kuliah Fikih Munakat 1, referensi utamanya itu kurang lebih di RPS itu ada keterangan ada sekitar 5 atau 6 referensi utama. Tapi dari 6 tersebut yang paling dapatkan prioritas digunakan itu ada 3. Pertama, kitab berbahasa Arab, judulnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karangannya Profesor Wahbah Zuhaili. Yang kedua adalah kitab karangannya Abdurrahman Al-Juzairi atau Al-Jaziri yang berjudul Kitabul Fiqhi Alal Mazahibil Arba'ah. Dan yang ketiga adalah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangannya Ibnu Rushd Al-Andalusi. Nah, ketiganya itu sudah saya siapkan di GCR. Saya sudah siapkan dan saya bantu kalian untuk memudahkan aksesnya dan sudah bisa dibuka. Bagi kalian yang sudah gabung di GCR, sudah ada di situ. Dan kenapa kok banyak kitab berbahasa Arab? Ya, karena biar terbiasa dong. Karena nanti Anda, begitu Anda lulus nanti 3 tahun ke depan, lulus, mau tidak mau, profil lulusan sebagai sarjana hukum yang berbasis syariah itu wajib memiliki keahlian di bidang penguasaan atas kitab berbahasa Arab. Ya, misalnya profil lulusannya kan menjadi hakim. Kita ingat hakim di pengadilan agama itu salah satu bentuk ujiannya, tes kelulusannya itu adalah membaca kitab kuning, kitab berbahasa Arab. Jadi kalau dari sekarang tidak terbiasa, ya nanti kerepotan. Jadi saya sengaja menggunakan referensi berbahasa Arab agar kalian ya selain juga memahami esensi perkuliahan secara utuh, juga kalian biar terbiasa bahwa kita memang diproyeksikan untuk memiliki keahlian di bidang penguasaan atas referensi berbahasa Arab. Apalagi calon hakim pengadilan agama, harus tahu dong, harus punya kemampuan di bidang penguasaan materi berbahasa Arab. Jadi seperti itu. Yang kedua ada kitab yang juga sebenarnya familiar ini di kalangan santri. Karangannya Ibnu Rushd sudah populer banget ya di masyarakat. Di kalangan pesantren sudah biasa. Jadi kalau kalian lulusan pesantren sudah tahu ini. Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini sudah sering dibaca di kobong-kobong di pesantren, udah banyak ini. Biasanya kalau pasaran atau pengajian Ramadan itu kadang ada khatamannya. Gitu ya. Jadi harus terbiasa mulai dari sekarang. Ini semua mahasiswa HKIC ini harus pandai dan piawai dalam berbahasa Arab, khususnya dalam pembacaan kitab berbahasa Arab. Jadi seperti itu ya. Referensinya nanti saya bantu dengan mengupload 3 kitab tadi. Kalau misalnya ada yang bertanya, Pak, saya punya buku tapi tidak sesuai dengan yang ada di referensi dalam RPS, gimana Pak? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, silakan dipakai, tapi tolong usahakan sesuaikan dengan
RPS-nya, materinya apa. Untuk pertemuan sekian, materinya apa, sesuaikan. Kalau ada, silakan dipakai. Kalau tidak ada, ya berarti jangan dipakai, karena tidak sama. Karena setiap buku itu berbeda arah, berbeda konsep, walaupun sebenarnya pembahasannya sama. Itu ya saran saya, silakan dipakai. Dan yang terakhir ini terkait dengan kontrak belajar, tata tertib. Tata tertib. Nah, sekarang saya mau menyampaikan satu hal begini. Untuk tata tertib, saya hanya berpesan untuk demi ketertiban dan kenyamanan bersama, saya minta untuk pelaksanaan penegakan ketertiban, silakan kita semua berpedoman pada kode etik yang berlaku di lingkungan Fakultas Syariah. Karena fakultas saya sudah mengeluarkan pedoman kode etik mahasiswa. Saya tampilkan ya. Sebentar ya, saya tampilkan dulu kode etiknya supaya kalian bisa lihat dan dibaca. Walaupun sebenarnya nanti ini juga akan saya bagikan di GCR juga. Tapi saya sedikit bahas dulu ini masalah kode etiknya. Oke, bentar. Yang loading. Nah, ini dia ya. Pedoman kode etik mahasiswa Fakultas Syariah UIN SMA Banten. Ini sudah disusun sejak tahun 2023 oleh Fakultas Syariah. Ini tim penyusunnya. Yang perlu diperhatikan adalah tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Kita lihat di halaman berapa tadi? Halaman 3 Pak ya. 3 atau 4. Sorry. Halaman halaman 7. Diperhatikan nih. Haknya mahasiswa adalah 1. Mendapatkan pelayanan akademik dan administratif yang optimal. 2. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab. Jadi kita menyediakan fasilitas, fakultas menyediakan fasilitas, ada musola, ada toilet, ada meja, kursi, ada ruangan kelas, ada alat proyektor, ada papan tulis, ada semua fasilitas disediakan oleh fakultas, tapi tolong digunakan secara bertanggung jawab. Jangan sampai ada perusakan, apalagi hal yang justru melukai kode etik. Jadi dipakai dengan bertanggung jawab. Atau dipakai tapi dibawa keluar, jangan. Kemudian yang ketiga, mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Yang keempat, menyampaikan pendapat secara santun, damai, bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak-hak orang lain. Dan yang kelima, memperoleh penghargaan atas prestasi yang diraihnya. Itu haknya mahasiswa. Dengan kewajibannya itu 1, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjunjung tinggi akhlak mulia, menjaga nama baik, menjunjung tinggi etika akademik, kemudian menjunjung tinggi kebebasan akademik. Dan yang keenam nih, perhatikan nih, tidak merokok pada area dilarang merokok. Misalnya seperti di kelas atau di koridor. Koridor itu kan depannya kelas. Di tangga juga nggak boleh. Di ruang depan itu juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu kan ruangan ber-AC atau ruangan yang tidak ada ventilasi, tidak ada ruang keluar asap. Jadi tertutup sehingga akan menyulitkan ketika ada yang merokok itu asapnya tidak keluar dari ruangan. Jadi mengganggu kenyamanan dan bisa mengakibatkan sesak bagi yang tidak merokok. Jadi tolong itu dijaga baik-baik. Belum lagi kalau merokok itu kan ada abunya. Nah, abunya kemana ya? Untungnya kemana ya? Kotor. Jadi itulah kenapa dilarang merokok.
Kemudian yang ini juga tidak kalah pentingnya adalah berpakaian sopan, rapi, dan tidak memperlihatkan aurat bagi perempuan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Jadi kalau perempuan jangan menggunakan pakaian milik adiknya yang ketat, yang tembus pandang, dan lain sebagainya. Kemudian yang laki-laki dan perempuan juga wajib menjaga pergaulan di antara mereka. Kemudian menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Kemudian memelihara sarana dan prasarana kampus. Nah, itu diperhatikan ya kewajiban mahasiswa. Larangannya bagaimana? Nah, yang dilarang di kampus adalah memakai kaos oblong, tidak berkerah. Boleh yang kaos oblong, tapi yang harus ada kerahnya. Boleh kaos, baju berbahan kaos, tapi yang ada kerahnya. Yang ada kerahnya itu namanya kaos oblong. Itu tidak boleh. Atau pakai celana baju yang sobek. Biasanya kalau laki-laki disobek di lututnya, nah itu tidak boleh. Pakai sarung, kuliah mentang-mentang santri misalnya, pakai sarung, jangan. Tidak boleh, harus pakai celana. Pakai sandal juga tidak boleh, harus pakai sepatu. Pakai topi. Ya, jangan pakai topi kalau di dalam kelas. Kalau di luar silakan. Kemudian rambut panjang atau bercat, nah itu tidak boleh. Tapi kalau saya, khusus saya ya, rambut panjang silakan asalkan rapi dan teratur dan terawat. Misalnya disisir panjang, rapi, tidak apa-apa. Selama itu sudah terawat. Tapi kalau udah gondrong, acak-acakan dibuat kribo begitu ya itu namanya tidak rapi. Jangan dilakukan di dalam kelas. Atau bercat, disemir dan lain sebagainya. Atau misalnya yang laki menggunakan anting-anting, kalung, gelang nggak boleh. Karena kan udah jelas laki-laki tidak boleh berpakaian perhiasan, menggunakan perhiasan, apalagi yang berbahan emas. Atau tato barangkali, itu nggak boleh. Kemudian yang perempuan dilarang memakai baju dan atau celana ketat, tembus pandang, minimalis, dan tanpa berjilbab. Nggak boleh. Kemudian dilarang menggunakan fasilitas kampus di luar batas jam ditetapkan, yaitu jam 7 sampai jam 18 atau jam 6 sore, kecuali atas izin pihak fakultas yang berwenang. Jadi kalau misalnya ada kegiatan, misalnya nih mohon maaf ya, komunitas alumni kampung mana gitu ya kan, bukan intra kampus tapi ekstra kampus, tempatnya di kampus, nggak izin lagi, nah itu nggak boleh, apalagi sampai melebihi batas waktu jam 6 sore, nggak boleh, harus ada izin dulu dari pihak fakultas. Dalam hal ini siapa? Ya dalam hal ini kepala bagian tata usaha atau kabak TU atau ke wakil dekan misalnya. Tuh, minta izin ke mereka. Dan juga dilarang menggunakan fasilitas kampus sebagai tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian, dan aktivitas layaknya rumah tangga. Kemudian melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiasi, dan percokian. Nah seterusnya nih ya, silakan kalian baca sendiri yang berhubungan dengan pelanggaran. Nah untuk pelanggaran jelas ada sanksinya. Sanksi ringan, sedang, dan berat. Ini silakan kalian baca sendiri. Ada ringan, sedang, dan berat. Dan bentuk sanksinya apa? Ya itu tadi, ada 1 sampai 10 ini. Oke ya, silakan sisanya kalian baca sendiri agar bisa dipahami dengan baik oleh kalian masing-masing dan nanti akan saya upload di GCR. Oke, itu berkaitan dengan apa namanya tadi? Ketentuan tadi apa yang di mana? Yang di RPS itu berkaitan dengan apa? Peraturan dan kesepakatan bersama.
Oke, jadi itu tadi penjelasan saya mengenai isi dari RPS yang akan menemani kita selama 1 semester ke depan. Dan saya berharap hasil akhir dari semua ini, mulai dari hari ini sampai seterusnya, itu adalah nilai akhir yang baik semuanya. Saya berharap semoga itu terwujud dan tidak ada satupun dari kalian yang mendapatkan nilai rendah, apalagi tidak lulus ya. Saya sedih sendiri juga kadang kalau melihat ada mahasiswa tidak aktif, absen juga tidak pernah ada kehadirannya, tapi tiba-tiba dia muncul di akhir, misalnya pertemuan 16 baru muncul dan bilang, Pak, saya mohon maaf, saya selama ini begini segala macam. Saya bilang, kok kamu baru sekarang muncul, kemarin-kemarin kemana saja? Ya karena saya juga bingung antara mau mengizinkan atau tidak, ya bingung juga saya. Maka dari itu tolong, kalau memang ada kendala, ya lapor sejak awal supaya nanti saya bisa bersikap kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menghadapi persoalan seperti itu. Mendingan sekarang daripada nanti sudah mau selesai kuliah di akhir semester baru muncul. Ya, saya bingung, nggak bisa berbuat apa-apa kalau sudah seperti itu. Ya. Oke, baik. Saya kira itu. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Yang terakhir ada. Ada kira-kira, silakan. Coba sekarang saya mau tanya nih. Ahmed Zaki. Ahmed Zaki mana Ahmed Zaki? Videonya aktifkan Ahmed Zaki. Mana Ahmed Zaki? Jangan-jangan dia tidur ini. Berikutnya Nurullah. Nurullah mana Nurullah? Nurullah. Videonya diaktifkan Nurullah. Mana Pak, suara? saya hadir, Pak. Ya. Mana suaranya Nurullah? Pak, Kamu di mana rumahnya Nurullah? Suaranya. Halo Pak, Ya, dari mana? gimana Pak? Kamu di mana ini sekarang? Di rumah apa di pondok apa di mana? Di Pondok Pak, Nah, pondok mana itu? di Cipocok. Anu ya, di Al-Falah ya, bukan? Bukan Pak, di Kiapung. Di mana Pak Kiapung? Ahmed Zaki hadir, Pak. Di mana Kiapung itu? Daerah mana? Di daerah Cipocok Pak, Kiai Gofurur Rohim. Di sebelah mana tuh Cipodoknya? Di Lebak, Lebak Cipocok. Oh, Lebak. Gelap. Dengan Al-Islam ya, bukan ya? Al-Islam bukan? Nggak tahu. Nggak tahu Pak. Ya udahlah. Kamu paham nggak tadi penjelasan saya mengenai RPS tadi? Atau yang saya jelaskan semuanya dari tadi? Paham nggak? Insya Allah, dikit-dikit Pak. Jadi tolong ya, saya ingatkan ke Nurullah, Nur, nanti semua tugas itu kamu kerjakan dengan baik, ikuti petunjuknya, dan kalau bingung tanya. Iya Pak. Supaya nanti jangan sampai pengalaman yang dulu-dulu itu muncul lagi, banyak yang tidak mengerjakan gara-gara tidak paham dan dibiarkan begitu saja. Ya, tolong Iya Pak. dipakai baik-baik ya. Iya Pak. Oke, baik. Dari kitab lainnya. Berikutnya. Pak, izin tanya Pak. Iya, kenapa? Kalau ngambil referensi dari kitab lain itu boleh Pak? Sebenarnya sih boleh, tapi gini ya, kan nanti ada tugas yang berhubungan dengan silakan terjemahkan. Nah, kalau sudah tugasnya menerjemahkan, saya sudah tentukan kitab apa yang diterjemahkan di halaman berapa. Jadi kalau pakai referensi lain kan berarti repot itu. Oh, Khusus iya yang Pak. berhubungan dengan tugas itu ikuti petunjuk dari saya. Gitu. Jadi jangan pakai Iya kitab Pak. lain ya. Tapi kalau untuk sekedar bahan bacaan, tidak apa-apa. Silakan pakai referensi lain. Ya. Baik Pak. Baik Pak. Oke, berikutnya Alivia Unzila. Ayo. Suaranya mana Alivia?
Mana suaranya? Baik Pak, sudah. Dari mana nih Anifia? Dari Solo Pak. Kamu di posisinya di mana sekarang? Oh, di kos. Kosnya di mana? Di Sukawana. Sukawana ya? Iya. Paham nggak dari tadi yang saya jelaskan itu apa? Insya Allah paham Pak. Paham, jelas? Insya Allah. Oke, kalau sudah jelas, tolong nanti setiap tugas saya berikan, semua tugas kerjakan dengan baik dan ikuti petunjuknya. Baik Pak. Sudah punya email kampus? Sudah. Ya, tolong kalau sudah punya email kampus, nanti ikuti ketentuannya ketika absen, ketika mengerjakan tugas, ikuti ketentuannya dengan baik. Jangan sampai tidak sesuai ya. Ya, Supaya baik Pak. akhir bagus. Oke? Ya. Baik. Terakhir dari saya, buat siapa ini? Satu. Ajwat, yuk Ajwat, silakan Ajwat. Ada Pak. Dari mana Ajwat ini? Posisinya di mana sekarang? Posisinya ini lagi di Tembong Pak. Di mana Tembong? Di tempat siapa? Di kosan Pak. Oh, di kosan. Oh, kosnya kamu di Tembong. Iya Pak. Rumahnya di mana kamu? Kenapa? Rumahnya di mana? Tembong juga. Enggak Pak. Jakarta Timur Pak. Oh, Jakarta Timur. Mana? Rawamangun. Bukan Pak. Cipayung Pak. Dekat Taman Mini. Oh, Cipayung. Katakan ini, ya, oke. Paham nggak tadi penjelasan saya mengenai RPS? Dari awal sampai akhir tadi. Insya Allah Pak. Paham Pak. Kalau paham, tolong, apa teman tadi? Tugas-tugas tolong dikerjakan. Dan jangan sampai kamu tidak mengerjakan tugas. Ya, Ajwat ya. Baik Pak. Karena tugasnya ini online ya, saya ingatkan, kamu bisa kerjakan biarpun kamu ada di Jakarta Timur. Tidak harus dikumpulkan di kampus di Serang, kamu harus ke kampus. Tidak harus. Sekalipun kamu lagi pulang ke rumah, lagi nyantai di rumah, di Cipayung, masih bisa ngumpulin tugas dari sana. Tapi ingat, saat mengumpulkan, ingat waktu batas akhirnya. Misalnya untuk pertemuan 5, di batas akhirnya tanggal 1 minggu dari pertemuan 5, pertemuan 6, jam 7 pagi. Itu sudah harus dikumpulkan. Jadi kalau lewat jam 7 pagi tidak bisa. Jadi ikuti ketentuannya, jangan sampai dilewatkan. Itu ya, Ajot ya. Baik Pak. Oh, asli Jakarta apa pendatang juga dari luar Jawa, dari Jakarta? Pendatang Pak. Datang dari mana? Jakarta sih Pak. Jakarta sih Pak saya Pak. Asli, tadi bilangnya pendatang. Lupa Pak. Ya, sudah. Oke, terima kasih ya. Jadi gitu Pak, sama-sama. semua agar ikuti petunjuk yang saya berikan, baik berhubungan dengan materi maupun yang berkaitan dengan peraturan dan kode etik yang tadi sudah saya bacakan di bagian akhir tadi. Tolong itu diperhatikan baik-baik supaya kita nanti kuliahnya berlangsung lancar dan aman, nyaman, dan enak. Semua berjalan baik. Apalagi ini mata kuliahnya enak ini. Mata kuliah yang menyenangkan ini. Fikih munakahat. Bukan fikih mawaris yang tegang, harus banyak hitung-hitungannya, atau mungkin ilmu falak yang harus mengukur arah kiblat, yang bikin puyeng bagi yang tidak biasa hitung-hitungan. Tapi ini fikih munakahat, bayangkan enak nih, nyaman nih. Urusan kawin-mawin, urusan bagaimana cari jodoh, bagaimana cara menjaga keharmonisan suami istri dan lain sebagainya, itu kan enak. Jadi lebih mudah ketika kita mempelajarinya. Lebih mudah dan lebih menyenangkan dibandingkan mata kuliah yang lain. Harusnya seperti itu. Gitu ya. Oke, baik, saya kira cukup untuk perkuliahan hari ini dan selanjutnya saya akan cross check. Nih, saya cross check yang hadir pada hari ini yang absen itu ada sebanyak 25 mahasiswa.
Sekarang yang hadir 19. Nah, saya tanya dulu ya ini secara saya tanya. Yang pertama saudara bentar ya. Yang pertama Ahmad Marlan, ada Ahmad Marlan? Hadir, Pak. Ya, berikutnya Alivia Unzila Artamevia. Namanya keren ini. Ada? Ada Alivia? Masih ada? Ada Pak, hadir Pak. Berikutnya ada Salma. Hadir, Pak. Goluk siapa tuh? Mana Salma? Gue Saya, Pak. Oh iya, Salma ya. Oke. Berikutnya Muhammad Fauzan Nur Rahman, ada Fauzan? Ada Bapak. Ada ya. Oke, baik. Berikutnya Ya. Muhammad Idan Ardiansyah, ada Idan? ada Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Raihan Haidar Hidayat, ada? Ada Pak. Oke, ya. Berikutnya Halal. Muhammad Rizky Maulana, ada Rizky? Mana Rizky? Nggak ada Rizky ya? Ada nih, Pak, ada. Mana? Hadir Pak. Ya, baik. Mic saya nggak bisa ini Pak. Kenapa? Hidup. Apanya? Mic-nya nggak bisa hidup. Apanya nggak bisa hidup? Mikrofonnya nggak bisa hidup katanya, Pak. Pokoknya, oh iya, ada apa-apa lah. Gabung aja dulu sebentar ya. Pak. Oke, berikutnya setelah Rizky, siapa tadi? Rizky, Fatih Mutohari, ada Fatih? Hadir Pak. Ya, baik. Berikutnya Muhammad Nurullah, ada Nurullah tadi? Ada Pak, hadir. Ya, baik. Berikutnya Saudara Humam Muhammad Fawaz. Hadir Pak. Ya, oke, baik. Berikutnya Nurul Khalisah. Hadir, Pak. Baik, berikutnya Saudara Ahmad Ciko. Ada Ciko? Hadir, Pak. Ya, baik. Berikutnya Noviah Lestari. Mana Noviah? Hadir, Bapak. Oke, ya. Berikutnya Saudara Septian Jagoan. Namanya keren. Jagoan Hadir, Pak. Polisi. Aku, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya siapa ini? Syakira Nurul Safhah. Syakira. Mana Syakira? Syakira ada Syakira. Nggak ada ini kemana ini? Berikutnya Saudara Muhammad Ajwad Syarif. Hadir, Pak. Hadir. Ya, baik. Berikutnya Saudara Arif Rahman Hakim. Mana? Nggak ada. Arif. Oke, berikutnya Saudara Ahmed Zaki Asai. Hadir Pak, hadir. Asai apa ini? Asai apa? Nggak tahu Pak, Asai itu Pak. Asai gitu ya? Iya Pak.
Mungkin kurang lengkap itu, ada yang copot itu. Asyaibani. Asyaikhoni. Misalnya gitu. Gak tahu Pak, itu segitu doang emang. Asyai. Kamu keturunan Arab apa bukan ini? Bukan Pak. Bukan. Saya. Hmm. Kenapa? Ya sudahlah, tidak apa-apa. Keturunan Indonesia gitu ya. Ya Pak, Indonesia banget. Oke, berikutnya. Saudara Akmal Fauzi. Ada Akmal. Hadir Pak. Oke, ya baik. Berikutnya. Sodikin. Ada Sodikin. Ada Sodikin ya. Oke, berikutnya. Ada Pak, hadir Pak. Ada. Mana Sodikin? Oh, Sodikin ya. Sodikin. Saya Pak, ada Pak, hadir. Ah, ya, oke. Berikutnya Agung Maulana. Mana Agung? Hadir Pak. Ya. Agung Maulana. Berikutnya saudari Siva Ayundri. Ada Siva? Mana Siva? Tidak ada Siva ya. Oke, berikutnya Saudari Fitri Lailatul Mubarakah. Mana Fitri? Tidak ada Fitri. Ya. Saudari yang terakhir ini ya, satu siapa ini? Sastra Tulus Handar Beni. Namanya keren nih. Sastra Tulus. Mana Sastra Tulus? Tadi bilang ini Pak, lagi di jalan katanya Pak. Di jalan. Sastra Tulus. Ini ada namanya Sastra. Mana ini orangnya nih? Iya lagi di jalan katanya Pak. Ini udah diam kok, udah ada kemana-mana nih, udah berjalan kok kameranya ini. Itu. Saya ingin dengar suaranya. Mana Sastra Tulus? Ini kayaknya orang Jawa ini, Handar Beni. Ya betul ya? Mana Sastra? Namanya keren, Sastra Tulus. Namanya nama puitis ini, Sastra Tulus. Bapaknya penyanyi itu Pak. Ya sudah ya, saya kira itu ya. Sudah saya cross check untuk kehadiran dan nanti saya langsung tutup absensinya. Baik, terima kasih sudah hadir di perkuliahan perdana kali ini. Semoga kedepannya kita akan melaksanakan perkuliahan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun dan kita nanti pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang memuaskan dan bisa kita gunakan untuk pengembangan karir dan pengetahuan di kemudian hari. Baik, terima kasih. Dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak.